Apa kau mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasihmu. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
akan Engkau Tuhan, atas setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami. Tiada satu pun Tuhan yang menghilangkan kekaguman kami akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan
Haleluya Jesus, haleluya. Haleluya Jesus, sikarala barala. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang, kita sembah Tuhan. Kita datang, kita menyembah Allah kita yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Bagi anak domba yang duduk di tahta, haleluya, 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 haleluya. Katakan bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa. Mari katakan bagi anak domba, bagi anak domba, shikarala barala barala baik, shikarala barala barala barala, bagi anak domba. Berkuasa, berkuasa selamanya. Mari kita datang, kita sembah Allah kita yang hidup. Kita sembah Dia, Allah yang dahsyat. Dia adalah sumber kekuatan kita. Dia sumber perlindungan kita. Oh, Dia Allah yang besar. Kau adalah Allah yang benar, Kau adalah Allah yang ajaib, Kau adalah Allah yang luar biasa. Oh, biar setiap lidah memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, kekuatan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, sungguh Kau Allah yang dahsyat. Oh, sungguh kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang memberikan nyawa untuk setiap kami. Tapi bukan hanya Engkau memberikan nyawa-Mu Tuhan, tapi Kau buktikan, Kau bangkit dan memberikan setiap kami kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Engkau kami kuat. Berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang hari ini mendengarkan setiap pesan firman Tuhan ini ya Tuhan. Baik kami mungkin ada di rumah, kami ada di kamar kami, di ruang tamu kami, dimanapun kami ada Tuhan. Ketika kami menyaksikan ini, biar sungguh-sungguh kami dikuatkan ya Tuhan. Biar sungguh-sungguh setiap kami diperbaharui ya Tuhan. Dan kami tahu kami punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang melebihi segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur untuk kasih setia-Mu. Urapi kami. Berikan hamba-Mu hikmat. Dan berikan setiap kami yang mendengarkan
Itu tanah hati yang baik ya Tuhan. Yang ketika benih firman Tuhan ditaburkan, sungguh benih ini akan bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, ya. Tidak terasa ya, 1 bulan juga sudah kita lewati ya. Ini untuk ketiga kalinya ya, kalau Anda melihat tayangan ini, Anda dimanapun Anda berada, saya percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang besar dalam hidupmu. Halo, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-11, ya, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Ya, coba kalau Anda mungkin sudah buka, coba Anda katakan yes. Oh, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya bacakan untuk Anda, ya. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin bidoan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang-orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan, ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Bapak Ibu Saudara, ya, kita tahu bahwa ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Ada musim-musim dalam hidup kita yang harus kita lewati dengan begitu rupa. Ya, kalau kita lihat dari firman Tuhan ini, bagaimana Daud ketika dia bermazmur, dia mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Bagaimana dia intim sama Tuhan. Dia begitu rindu sama Tuhan, dia begitu menginginkan Tuhan dengan seluruh hidupnya. Karena dia tahu bahwa dia tidak bisa kemana-mana. Dia tidak bisa, mungkin dia mau lakukan apapun mungkin tidak bisa. Dia mau berharap kepada siapapun mungkin juga tidak bisa. Kalau Anda lihat perjalanan Daud dalam hidupnya, itu adalah perjalanan yang sangat-sangat, kalau kita lihat, kalau kita alami itu mungkin sangat mengerikan. Ada enak-enaknya tapi ada mengerikannya juga. Tapi hal ini yang paling menarik dari Daud adalah dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia tidak pernah berusaha untuk mengandalkan manusia. Karena dia tahu manusia itu pasti satu kali mengecewakan. Manusia itu pasti satu kali akan membuat dia terluka. Oleh karena itu dia benar-benar mengandalkan Tuhan sepenuh hatinya, sepenuh hidupnya. Bapak Ibu Saudara, apa yang hari ini kita lihat, apa yang hari ini kita pelajari, ya, bagaimana Tuhan itu adalah kekuatan bagi setiap orang benar. Kita tahu bahwa tidak ada kekuatan lain. Mungkin kita berkata bahwa, oh, aku punya kekuatan, aku punya power mungkin secara finansial, aku punya power secara nama, aku punya power dalam banyak hal. Mungkin kita berkata demikian. Tapi saya mau katakan, hal itu bisa hilang. Hal itu bisa hancur. Dan itu dibuktikan ketika hari-hari ini yang kita alami. Itu dibuktikan bahwa ada begitu banyak orang yang berkata bahwa aku kuat. Aku hebat. Aku tidak bisa digeser. Aku tidak bisa jatuh. Tapi Anda lihat, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang merasa bahwa, wah,
Ini hari-hari yang kelam, ini hari-hari yang sulit, ini hari-hari yang dahsyat luar biasa yang seolah-olah tidak kepengen balik lagi ke dalam masa-masa yang seperti ini. Oleh karena saya mengatakan bahwa tidak ada tempat lain selain daripada Tuhan. Tidak ada kekuatan yang bisa kita berlindung selain daripada Tuhan. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa kekuatan kita, kekuatan orang-orang benar, itu ada pada Tuhan. Halo, amin. Ada pada Tuhan. Tidak ada pada tempat yang lain. Anda mau cari dimanapun, tidak ada pada tempat lain. Oleh karena itu kita belajar, Bapak Ibu, bagaimana ketika Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Dan apa yang harus kita lakukan. Ya, ketika kita melihat bahwa Tuhan itu kekuatan kita, apa yang harus kita kerjakan? Kalau Tuhan menjadi kekuatan kita. Yang kita perlu kerjakan adalah di dalam setiap musim hidup kita perlu pastikan ini. Yang pertama kita perlu dasar-dasar kita harus kokoh. Di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan seperti ini. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Jelas dikatakan oleh Daud bagaimana ketika dasar orang benar itu hancur, apa yang bisa dia lakukan? Tidak ada. Makanya Daud katakan di dalam ayat yang pertama bahwa pada Tuhan aku itu berlindung. Daud punya dasar yang kokoh. Ya. Daud punya dasar yang kokoh dan selalu dipertahankan secara prinsip. Bapak, Ibu, Saudara, ini yang harus ada di dalam diri kita. Bagaimana dasar hidup kita itu harus kokoh. Kalau kita katakan bahwa oh Tuhan itu kekuatanku, tapi kalau dasar kita hancur, kita tidak akan pernah bisa melakukan apa-apa. Anda tidak akan bisa lakukan apa-apa, percayalah. Kalau dasar Anda itu hancur. Sama seperti kalau kita tahu bahwa sebuah bangunan, ya, sebuah rumah, ketika dibangun, dia butuh yang namanya dasar. Atau yang kita sebut biasanya fondasi. Ya. Semakin dalam fondasi itu, semakin kuat dari bangunan yang didirikan itu. Makanya kalau kita melihat ya, gedung-gedung pencakar langit ya yang dikatakan, atau gedung-gedung yang tinggi besar yang kita kadang-kadang ketika melihat itu kita wow, luar biasa. Anda perlu tahu gedung itu dibangun tidak pernah dasarnya itu hanya 50 cm atau mungkin 1 meter. Saya pastikan ketika itu hanya 1 meter, Anda lihat ya, itu pasti gedung itu akan tercabut ketika kena angin. Dengan kecepatan berapa mil per jam ya. Saya mengatakan bahwa gedung itu perlu fondasi atau dasar yang kokoh, yang begitu dalam dan dibangun paling pertama. Oleh karena itu, kalau kita katakan bahwa Tuhan itu kekuatanku, dasar kita ini harus benar dulu. Dasar kita ini tidak boleh hancur. Jangan karena mungkin kita mengalami musim hidup yang mungkin kita merasa bahwa, waduh musim hidup ini musim hidup yang tidak enak. Kemudian kita ada mungkin di dalam musim hidup yang mungkin seolah-olah kita diberkati banget. Kemudian kita berkata bahwa wah Tuhan itu penolongku. Ketika kita ada di dasar, ketika kita mengalami musim yang tidak enak, kita berkata Tuhan engkau di mana? Itu membuktikan bahwa dasar kita ini itu tidak kokoh. Dasar kita ini bisa hancur. Bahkan, kalau saya mau katakan, ketika dasar kita tidak kuat, kita bisa untuk meninggalkan Tuhan. Dasar kita kadang teruji ketika kita ada di titik puncak, di atas. Tapi dasar kita juga diuji, bisa hilang kalau ada di atas, dan dasar kita pun bisa hancur atau hilang ketika kita ada di titik yang paling bawah. Kenapa saya katakan bahwa, kalau ada di titik paling atas dasar kita bisa hancur atau hilang. Saya mengatakan bahwa terkadang orang diberkati pun
belum tentu dia itu benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan. Oleh karena itu saya mengatakan, kalau kita dibawa tinggi sama Tuhan, seharusnya kita ingat siapa yang membawa kita. Halo, amin. Dasar itu tetap kokoh. Walaupun kita mungkin dibangun semakin tinggi, ketika ada angin yang kencang, dasar kita tetap kokoh. Atau mungkin kita dibawa dalam, mungkin kita ada di area yang istilahnya mungkin kita di dalam masa-masa kelam kita di dalam masa sulit kita. Saya mengatakan bahwa dasar kita harus tetap kokoh. Dasar kita jelas. Saya mengatakan dasar kita jelas, yaitu Yesus adalah Tuhan dalam hidupku. Dan itu tidak akan pernah digantikan oleh apapun. Mau aku ada di atas, itu bukan karena siapa-siapa, tapi itu karena Yesus. Ataupun aku ada di bawah sekalipun, sampai mungkin seolah-olah kita belum melihat pertolongan Tuhan. Saya mengatakan dasar kita tetap jelas. Yesus itu adalah Tuhan yang setia dalam hidup kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Yesus tidak akan pernah tinggalkan kita. Halo, amin. Dasar itu harus clear dalam hidup kita. Dasar itu harus kokoh, tidak boleh hancur. Karena ketika dasar kita hancur, kita tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Makanya Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 15. Ya. Di dalam Yohanes 15 tentang pokok anggur. Ketika kamu ada di luar aku, kamu tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Makanya ketika kita ini punya dasar Yesus, Yesus bisa tuntun hidup kita. Tapi kalau dasar kita itu hancur, dasar orang benar itu hancur, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena Yesus jelas katakan bahwa kamu di luar aku, kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Itu sudah jelas. Di luar Yesus kita tidak akan pernah bisa lakukan apa-apa. Oleh karena itu dasar kita, Yesus itu harus terus ada dalam hati kita. Yesus itu harus terus hidup di dalam kita. Jangan pernah kita tinggalkan dia. Halo, amin. Dasar kedua kita adalah kebenaran firman Tuhan. Setiap perkataan Yesus. Dasar itu harus ada dalam diri kita. Setiap kata-kata firman Tuhan itu harus ada di dalam diri kita. Menjadi rema, bukan hanya logos. Firman Tuhan itu harus terus ada. Kalau mungkin kita katakan bahwa bagaimana aku mendengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Kau akan semakin peka sama Tuhan. Cintai firman Tuhan. Jangan jadikan firman Tuhan ini sebagai apa? Sebagai buku cerita pengantar tidur. Tapi benar-benar ini adalah kehidupan kita. Setiap firman Tuhan yang menjadi rema itu bisa jadi kehidupan kita. Jangan sampai dasar ini pun hancur dalam hidup kita. Kenapa? Karena kebenaran firman Tuhan ini, itu yang membawa kita, itu yang menuntun setiap langkah kita. Supaya apa? Supaya kita pun bisa berhasil. Ketika kita ada di lembah, kita bisa dibawa naik. Ketika kita ada di atas pun, kebenaran firman Tuhan ini akan tetap menuntun kita lurus. Dan tidak akan ke kanan dan ke kiri. Halo, amin. Clear, dasar kita harus kokoh. Apapun yang terjadi, apapun musim hidup kita. Dasar ini tidak akan pernah bisa hancur. Karena kalau dasar ini hancur, orang benar tidak akan berbuat apa-apa. Makanya Yesus jadi kekuatan kita. Hal yang kedua yang kita belajar, Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-5 dikatakan seperti ini. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Wahai saudara, hal yang kedua yang saya katakan pada Anda ketika saya merenungkan ini. Itu benci apa yang dia benci. Jadi benci apa yang Tuhan benci. Bukan berarti ketika kita hidup kita penuh dengan kebencian, bukan. Apa sih yang menjadi kebencian Tuhan?
yaitu setiap dosa yang ada. Benci apa yang dia benci. Ketika kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, ya, kita katakan bahwa Tuhan, Engkaulah Tuhanku yang dahsyat, yang luar biasa. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku mau hidup bagi Engkau. Kalau kita katakan seperti itu artinya kita sedang berkata bahwa aku mau hidup benar. Aku mau tingkah lakuku ini benar. Aku tidak mau lagi jatuh ke dalam dosa. Walaupun kita ini sedang masuk dalam prosesnya. Proses untuk menjadi lebih baik. Proses untuk benar-benar menuju ke dalam sesuatu yang kesempurnaan, kedewasaan penuh. Itu proses. Memang awal-awalnya itu tidak langsung kita sempurna, tidak langsung kita dewasa, tapi ada proses yang terjadi. Di dalam proses itu, kita harus tahu bahwa terkadang Tuhan tidak suka dengan hal-hal yang namanya dosa. Ya. Mungkin ada kesombongan kalau itu ada dalam diri kita. Kesombongan adalah hal yang Tuhan benci. Itu dosa. Jangan pernah sombong dengan hidup ini. Karena semua pemberian Tuhan. Kalau kita memiliki banyak, bersyukur. Jangan mengangkat kepala kita seolah-olah orang lain lebih rendah dari kita. Kemudian menjadi penghujat. Mungkin kita mengata-ngatai orang. Kita berkata-kata yang negatif tentang orang lain. Jangan jadi penghujat. Itu paling dibenci sama Tuhan. Kita harus jadi orang yang ketika ikut Tuhan benci juga dengan hal itu. Karena kita benci, kita tidak melakukan hal itu. Amin Bapak Ibu. Benci apa yang dia benci? Keserakahan. Seolah-olah kita ingin mengambil semuanya. Oh kalau bisa ini aku, itu aku, yang sana aku. Yang lain mungkin tidak kebahagiaan. Kalau bisa kerjaan ini aku. Berbagi. Jangan kita ambil semuanya. Karena saya percaya setiap orang diberikan takaran sama Tuhan. Tuhan tidak pernah meleset ketika memberikan sesuatu kepada kita. Bersyukur dengan apa yang kita terima. Jangan jadi serakah. Jangan seolah-olah Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Kalau bisa Tuhan, semua berkat dikasih ke saya. Lah orang lain bagaimana? Tuhan tidak suka dengan keserakahan. Benci apa yang dia benci. Kenapa? Karena kita ikut Tuhan. Oleh karena itu, kalau dia membenci dosa, harusnya kita juga benci sama dosa. Kita juga benci sama yang namanya keserakahan, suka melakukan kejahatan, ya, pemberontak, ya, bodoh. Saya mengatakan bodoh. Bodoh ini apa maksudnya? Ya, bodoh ini seolah-olah sikap yang tidak mau mempelajari sesuatu yang baru, atau mungkin tidak mau mengupgrade diri. Ya, Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang seperti ini. Tapi Tuhan ingin setiap kita selalu tidak pernah sama. Yesus boleh tetap sama hari ini sampai selamanya. Kita tidak boleh. Kita harus terus mengupgrade diri. Kenapa? Karena Tuhan itu memberikan setiap kita kepintaran. Karena Tuhan itu berikan kita kecerdasan. Tuhan berikan hikmat. Anda tahu hikmat? Hikmat itu melebihi pengetahuan. Dan itu Tuhan berikan kepada siapa? Kepada setiap kita. Anak-anaknya. Oleh karena itu Tuhan ingin kita kembangkan itu. Jangan sampai kita malas. Kembangkan apa yang menjadi bagian kita. Apa yang dipercayakan, bahkan kembangkan lebih besar. Halo, amin. Jadi benar-benar benci apa yang dia benci. Karena kalau kita benci apa yang dia benci, kita pasti akan menjadi serupa dengan Kristus. Kita pasti akan menjadi lebih baik. Kita pasti akan menjadi lebih dahsyat dan luar biasa. Kemudian, kalau benci apa yang dia benci, saya mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah membenci manusia. Kalau Tuhan benci manusia, dia tidak akan datang dan menyelamatkan manusia. Dia tidak akan datang dan membayar dosa manusia.
Yang Tuhan benci itu adalah sifat atau sikapnya, perbuatannya. Itu loh. Oleh karena itu kalau kita lihat ada orang-orang yang mungkin menyakiti kita, saya mengatakan, saya tahu itu berat. Saya tahu itu tidak mudah. Tapi Tuhan katakan, jangan membenci, tapi kasihi musuhmu. Mengasihi pribadinya. Kita memang membenci perbuatannya. Tuhan juga membenci perbuatan itu. Kenapa? Itu perbuatan dosa. Tapi orangnya jangan kita benci. Kenapa? Karena Tuhan pun mengasihi mereka. Halo, amin. Kalau kita melihat hal itu, mari datang. Kasihi mereka, selamatkan mereka. Kalau mungkin itu sahabat kita, ceritakan tentang Tuhan kalau mereka belum percaya. Atau mungkin kasih kekuatan. Atau mungkin kalau ada orang-orang yang menyakiti hati kita. Ampuni mereka. Lakukan yang baik. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, ketika kita melakukan hal yang benar, atau kita melakukan firman Tuhan, atau kita melakukan kebaikan, memberikan kasih, sementara seolah-olah menaruh bara di atas kepalanya. Saya percaya orang itu pasti juga akan diubahkan sama Tuhan. Halo, amin. Benci apa yang dia benci, bukan berarti membenci orangnya, tapi sifatnya, orangnya tetap kita kasih. Halo, amin ya. Kemudian, saudara, saya mengatakan bahwa kalau Yesus jadi kekuatan atau Tuhan jadi kekuatan orang benar, hal ini yang kita lakukan. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Saya mengatakan ketika saya membaca ini hal yang luar biasa ya. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat ke-7 bahwa Tuhan itu adil. Dia mengasihi keadilan juga. Tapi dikatakan di sana orang yang tulus akan memandang wajahnya. Ya. Orang yang tulus. Jadi hal yang ketiga adalah kita ini harus tulus. Kalau kita melihat ya, kekuatan Tuhan dalam hidup kita, kita ini harus tulus. Kenapa firman Tuhan katakan kita orang yang tulus akan memandang wajahnya. Anda bayangkan Anda memandang wajah Tuhan itu tidak gampang. Kalau Anda baca di dalam Keluaran, ya, bagaimana bangsa Israel itu dibawa keluar dari tanah Mesir. Ketika mereka mau menghadap Tuhan, saya mengatakan ketika mereka mau menghadap Tuhan, Tuhan itu berbicara itu sama seperti guntur dan kilat. Itu dikatakan sampai orang Israel itu gemetar. Dan akhirnya orang Israel meminta kepada Musa, untuk hanya Musa, kalau boleh Musa saja yang mewakili kita. Saking takutnya. Kenapa? Karena Tuhan katakan bahwa kalau kamu melihat wajahku, kamu pasti mati. Dia katakan kepada Musa, kenapa? Karena Musa itu minta kalau aku mendapat kasih di hadapanmu. Aku ingin melihat wajahmu, melihat engkau. Tapi Tuhan katakan, kalau kamu melihat aku, kamu pasti mati. Tapi Tuhan tidak mengecilkan permintaan itu. Kalau Anda baca dalam Keluaran, Tuhan tidak mengecilkan itu. Saya lupa Keluaran atau Bilangan. Tuhan tidak mengecilkan itu. Tapi Tuhan katakan, tapi kamu akan melihat aku berjalan. Ya, kamu hanya akan bisa melihat punggungku. Bayangkan, permintaan Musa itu tidak main-main Bapak Ibu. Memandang wajah Tuhan. Tuhan katakan kamu melihat aku, kamu pasti mati. Tidak gampang. Tapi Tuhan tidak mengecilkan permintaan Musa. Tuhan tetap kasih tunjuk dirinya. Tapi hanya punggungnya. Tapi waktu Tuhan lewat dikatakan Tuhan, Musa itu ditudungi sama tangan Tuhan. Supaya Musa itu bisa lihat. Anda bayangkan. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa orang tulus akan memandang wajahnya. Tuhan itu tidak pernah mengecilkan setiap orang yang kepengen datang kepada dia. Bermohon Tuhan, aku ingin lihat setiap kasih karuniamu dalam hidupku. Tapi yang dikatakan tulus. Kau harus tulus. Ya.
Karena orang yang tulus bisa melihat Tuhan. Di dalam hidupnya, di dalam pekerjaannya, di dalam keluarganya. Kau akan lihat Tuhan. Kau akan lihat wajah Tuhan. Bagaimana Tuhan itu berbicara dengan engkau. Seolah-olah sama seperti Tuhan itu katakan bahwa aku ini berbicara dengan Musa. Itu berhadap-hadapan muka. Seolah-olah seperti itu. Seperti seorang sahabat. Itu bicara tentang kedekatan yang luar biasa. Saudara. Oleh karena itu jadi tulus. Kita ini harus tulus. Kalau kita katakan Tuhan itu kekuatanku. Tuhan itu kekuatan orang benar. Hati kita harus tulus. Hati yang tulus itu selalu dikatakan adil. Tidak memilah-milah. Tidak. Orang yang adil itu tidak pilih-pilih. Orang yang adil itu bukan orang yang membeda-bedakan. Ketika kita jadi seperti itu juga yang dilakukan oleh Tuhan. Makanya Tuhan minta supaya kita tulus. Jangan pernah membedakan orang. Jangan pernah memilih-milih orang. Siapapun dia, kau harus lihat bahwa bagaimana Tuhan melihat dia. Amin. Itu ketulusan. Kemudian orang yang tulus itu tidak munafik. Munafik itu adalah sesuatu yang di depan sama di belakang, atau yang tampak luar dengan tampak dalam itu berbeda. Orang yang tulus tidak pernah seperti itu. Dia selalu selaras. Apa yang di depan, apa yang di dalam, apa yang di luar, apa yang di dalam, apa yang di depan dan apa yang di belakang. Itu sama. Dan Tuhan ingin itu ada di dalam diri kita. Orang-orang benar. Halo, amin. Kemudian tulus apa lagi? Tulus itu berarti tidak mendua. Kalau kita katakan bahwa Tuhan, Engkaulah Tuhanku, itu artinya, kalau kita katakan Tuhan, Kau Tuhanku, berarti hidup kita itu hanya penuh mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan yang lain. Di dalam musim yang paling rendah dalam hidup kita pun, mungkin dikatakan bahwa seolah-olah Tuhan, tidak kau tolong aku pasti mati. Kalau kau tidak menolong aku pasti mati. Kita tetap setia. Di situ loh. Tuhan itu salut sama kita. Itu loh orang-orang tulus itu seperti itu. Tidak mendua. Hatinya tetap satu. Orang tulus tetap setia. Tidak mendua. Entah mungkin setiap kita di dalam hubungan kita belajar untuk setia, tidak mendua. Halo, amin. Setia, tidak mendua. Karena orang yang mendua hati, kata firman Tuhan, itu tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Itu jelas dalam Yakobus. Tidak akan dapat apa-apa. Ini loh sifat orang-orang yang tulus. Dan Tuhan itu ingin ketulusan itu ada dalam dirimu dan diri saya, Bapak Ibu. Amin. Dari 3 hal ini, saya percaya bahwa Tuhan itu akan bekerja maksimal dalam hidup kita. Kau akan lihat pertolongan Tuhan. Amin. Saya undang present worship untuk maju. Shikaralaba takaralaba ya shikaralama. Kita tidak bisa di luar Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita. Tidak ada kekuatan lain di luar Tuhan. Bahkan firman Tuhan jelas katakan bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu. Oleh karena itu kekuatan dasar kita harus kokoh. Kalau kita katakan Tuhan itu kekuatanku. Dasar kita harus kokoh. Kemudian benci apa yang dia benci. Bukan sesuatu yang salah. Tapi benci dosanya. Benci sikap yang salah itu.
kita bisa mengasihi. Dan jadilah orang yang tulus. Karena kita akan melihat tangan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan melihat kekuatan Tuhan, kebesarannya dalam hidup kita. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan engkau dalam musim apapun. Mungkin engkau belum melihat pertolongannya. Bukan berarti engkau tidak akan ditolong. Tapi Tuhan yang sesuai dengan firman yang Dia berikan kepada setiap kita, itu akan digenapi dalam hidup Anda dan hidup saya. Amin. Mari kita datang menyembah Tuhan. Sikarala batakarala bara. Sikarala batakarala bayas. Saat ku sendiri, tiada seorang pun Yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Mari katakan saat ku sendiri. Yes. Tiada seorang pun Yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Haleluya. Oh, tangan kuat yang memegangku selalu bersamaku. Ku tak mau jalan sendiri. Katakan Yesus. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Mari katakan tangan kuat yang memegangku. Yes. Shikarala batakarala barala barala bayas. Ku jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Bapak Ibu Saudara, hari ini apapun musim yang Anda alami, mungkin kau merasa hidupmu hari ini naik, atau mungkin hidupmu hari ini turun. Kau harus tahu bahwa kekuatanmu itu ada di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Karena kita tidak bisa berbangga apa-apa. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kau harus tahu hal itu. Kalau mungkin masih ada dasar-dasar yang kurang, atau dasar yang mungkin retak dalam hati kita, dalam diri kita. Mungkin apa yang kita alami mungkin sulit sekali. Itu membuat dasar kita ini retak. Saya mau katakan, dasarmu itu harus kokoh. Karena
Karena kalau dasar orang benar itu hancur, dia tidak akan pernah bisa melakukan apa-apa. Dasar kita clear, dasar kita jelas. Yesus adalah Tuhan. Dasar kita clear, kebenaran firman Tuhan. Itu harus menuntun hidup kita. Dan selalu melakukan kebenaran demi kebenaran. Tidak tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa. Tinggalkan segala sesuatu yang kau tahu bahwa itu membuat Tuhan sedih. Itu membuat mungkin Tuhan itu benci dengan hal itu. Tinggalkan itu. Jadilah orang yang tulus di hadapannya. Kau akan melihat tangan kuat itu. Tangannya yang kuat itu. Yang akan menopang hidupmu. Kau tidak akan pernah kecewa dengan dia. Kau tidak akan pernah kecewa kau mengenal dia. Kau tidak akan pernah kecewa mengenal Yesus yang adalah Tuhan. Kau tidak akan pernah kecewa. Kau akan melihat pertolongannya demi pertolongannya dalam hidupmu. Tangannya yang kuat itu akan menuntunmu. Kau tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Walaupun mungkin kau merasa bahwa Tuhan seolah-olah tidak ada pertolongan dari kanan dan kiriku. Kau akan lihat bahwa Tuhan akan tuntun engkau. Tuhan akan topang engkau. Kiralabaya sikaralabara. Sikaralabata karalaba. Kalau hari ini kau merasa sendirian. Kalau hari ini kau merasa bahwa Tuhan aku kok lemah. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu. Kalau engkau mungkin merasa bahwa Tuhan aku butuh pertolonganmu. Mari angkat tanganmu. Hari ini aku berdoa ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin yang hari ini melihat. Dimanapun mereka ada walaupun hari ini terbatas jarak Tuhan. Terbatas tempat. Tapi kami tahu hadirat Tuhan. Kami tahu kuasa Tuhan. Kami tahu kekuatan Tuhan itu tidak pernah terbatas. Kau jamah mereka di sana dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa yang mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan yang mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Kekuatan orang benar itu ada di dalam Tuhan. Sikaralaba takaralaba ralaba ya shikaralaba. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Sikaralaba raba ya so. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Sikaralaba ralaba. Dunia tidak akan pernah hilang dari hidupmu. Kau tidak akan pernah mungkin kau berkata bahwa duniaku hilang, aku hancur. No, selama ada Yesus kau tidak akan pernah hancur. Selama ada Yesus, hidupmu akan baik-baik saja. Sikaralaba takaralaba ya se. Engkau akan baik-baik saja. Tangan kuat yang memegangku. Yeah. Oh. Kami mau jalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Oh, tangan kuat. Yeah. Oh, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Ku perlu kuasa-Mu sampai. Sekali lagi, mari dengan segenap hati katakan, segenap hati katakan, yes. Selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Oh, yes, sampai akhir hidupku, sampai
kemuliaan bagi Allah yang hebat. Haleluya. Haleluya. Yes, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kau Allah yang setia dalam hidup kami. Thank you. Kau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih. Kau tidak pernah membenci kami atau menolak kami. Tapi Engkau terus mengasihi kami. Tuhan, aku berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Biar firman ini boleh menuntun setiap kami. Biar firman ini boleh merema dalam hati kami. Dalam hidup kami ya Tuhan. Dan sungguh-sungguh aku berdoa. Setiap anak-anak-Mu yang mendengar ini. Yang adalah orang-orang benar itu. Mereka tahu bahwa kekuatan mereka. Pertolongan mereka. Perlindungan mereka. Itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu clear dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Kau berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini tidak punya jalan keluar. Kau berikan jalan keluar itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa ya Tuhan. Kau benar-benar meteraikan firman Tuhan ini kepada setiap kami. Di dalam hati kami, dalam hidup kami. Bersyukur ya Tuhan. Untuk kasih setia-Mu dalam hidup. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu Bapak Ibu. Hari ini biarlah Tuhan memberkati engkau. Dengan kuasanya yang besar, pertolongannya itu ada di dalam hidupmu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terimalah berkat ini yang membuat engkau naik dan bukan turun. Yang menjadikan engkau kaya dan susah payah tidak akan menambahinya. Dan pertolongan demi pertolongan di dalam hidupmu akan terus hadir dan ada. Haleluya. Terimalah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.